Yang pertama itu yang kita sebut sebagai subsidi tidak langsung, atau kalau dalam bahasa populer kita sering sebut sebagai subsidi barang. Yang pastinya mahal kita bikin jadi lebih murah karena ada bagian yang disubsidi oleh pemerintah gitu. Nah di sisi lain kan ada barang yang harusnya murah kita bikin mahal, itu contohnya rokok. Nah jadi itu kan cukai pajak itu adalah dari sisi kebijakan itu kan sisi lain atau lawannya subsidi. Jadi subsidi LPG ini dimulai tahun 2007. Waktu itu programnya adalah konversi. Konversi dari apa? Konversi dari minyak tanah ke gas LPG. Nah karena apa? Nah ini nanti penting kita untuk gunakan untuk mengevaluasi kebijakan subsidi LPG kita. Karena waktu itu pertama dianggap bahwa beban subsidi pemerintah untuk subsidi minyak tanah itu semakin lama semakin terasa, semakin besar. Kemudian anggarannya juga besar, tergantung harga juga ya. Pernah sampai 100 triliun pernah. Untuk LPG saja? LPG saja gitu ya. Kalau tahun 2025 itu 82, sekian triliun itu gede. Nah jadi akhirnya loh kok jadi beban juga ya ternyata ya. Nah inilah yang kemudian harusnya membuat kita berpikir LPG bersubsidi yang 3 kilo itu beda-beda. Nah kemudian pemerintah waktu itu merasa bahwa kalau gitu diatur saja, yang jual hanya boleh pangkalan-pangkalan yang resmi. Wah itu jadi heboh yang sekarang kemudian dicabut kan. Nah kemudian muncul Tapi lagi. Secara tujuan bagus loh Pak sebenarnya. Secara tujuan bagus. Meskipun tidak realistis ya. Nggak akan negara kita besar. Iya pangkalannya nggak cukup. Iya, jumlah desa 83.000.